Healing karya Ardini Pangastuti. Jeep bak terbuka itu melaju pelan pada jalan menanjak di puncak Gunung Lawu. Aku masih sibuk dengan deburan jantungku antara kengerian dan takjub. Ngeri karena jalannya begitu terjal, takjub karena pemandangannya begitu indah. Tuhan seakan dengan sengaja memamerkan kuasanya lewat bentang alam dengan latar warna langit yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Sepertinya semua warna ditumpahkan di sana dengan saputan yang bergradasi, namun warna emas dan merah yang lebih mendominasi. Kalau melihat seperti ini, bagaimana mungkin kita akan mendustakannya? Kata Dwi Pratiwi yang berdiri di sampingku dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin dia benar-benar sedang terpesona pada lukisan di kanvas raksasa itu. Tiada berbeda dengan aku. Benar, Mbak, ini baru sebagian kecil ciptaannya yang diperlihatkan pada kita. Dapat menyatu dengan alam seperti ini, rasanya begitu damai. Jawabku, asal. Namun seperti itulah yang sedang aku rasakan. Entah mengapa rasanya hati ini begitu tentram. Ada getar-getar tersendiri yang sulit untuk diungkapkan. Namun yang jelas, rasa takjub itu membawa hati penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Bersyukur atas kemurahannya bisa terlahir di negeri yang subur dan indah bernama Indonesia. Sejak berangkat ke sini, aku merasakan ada energi bahagia, kata Sri Subakti yang sejak tadi lebih banyak diam. Semoga rasa bahagia ini akan membawa semangat baru bagi kita untuk bekerja dengan lebih baik. Timpal Dwi Pratiwi lagi. Aku merenungi kata-kata sahabatku ini. Kedatangan kami ke sini sebenarnya memang dalam rangka healing yang dikemas dalam sebuah paket wisata. Stres rasanya setiap hari di kantor menghadapi tumpukan pekerjaan yang tiada habisnya. Tawangmangu, 3 Maret 2023. Perjalanan karya Ardini Pangastuti. Meniti hari-hari bersamamu, bak menikmati perjalanan di luas samudra dengan canda ria ombak dan gelombang. Kadang kita ikuti candanya, kadang kita larut dalam tariannya. Mengarungi luas samudra tanpa riak dan gelombang adalah keniscayaan. Maka kita pun perlu belajar membaca arah angin agar biduk tetap dapat melaju dengan selamat sampai pada tujuan. Katamu di tengah perjalanan ketika perahu kita baru saja meninggalkan pantai yang ombaknya tenang. Kini, biduk yang kita naiki mulai melaju di laut lepas yang ombaknya ganas, siap menghempas perahu-perahu yang melaju bila sang menahkoda kurang waspada akan sangat berbahaya. Semakin jauh kita mengayuh, semakin jauh
perjalanan kita tempuh, semakin kaya kita akan pengalaman. Kita pun juga semakin pandai membaca arah angin hingga bisa dengan mudah mengiris ayunan gelombang, tak lagi hanyut dalam tariannya yang kadang cukup mendebarkan. Hidup ini indah bila kita pandai mensyukurinya, katamu dengan tiba-tiba. Kulihat tatap matamu penuh cinta. Ya, aku bersyukur dapat mengarunginya bersamamu, bersama menikmati birunya langit, juga awan gemawan yang menawarkan keindahan. Walau sengatan terik matahari sering tidak dapat kuhindarkan, ku balas tatapan matanya dengan sejuta rasa. Meski begitu, jangan lupa pada hujan yang juga sering datang menyapa kita, balasmu dengan senyum bijaksana. Aku tidak pernah melupakannya, termasuk embun pagi yang selalu setia menyambangi. Tak ada lagi kata-kata, hidup pun terus melaju dengan tenang di depan sana. Samar-samar sudah terlihat pantai tujuan. Aku tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian. Mungkin di sana hanya sebentar kita berhenti, kemudian melanjutkan perjalanan lagi pada samudra yang berbeda atas izinnya. Wallahu a'lam. Bangun Jiwa, 27 Maret 2021. Pertemuan, karya Ardini Pangastuti. Semenjak pertemuan kita di sore yang basah itu, ketenanganku jadi terusik. Matamu yang sayu dan senyummu yang sendu di balik wajah tampanmu membuatku penasaran dan ingin mengenalmu lebih jauh. Pada akhirnya aku berhasil masuk dalam kehidupanmu dan dapat mengenal keluargamu lebih dekat. Oi, aku jadi mengerti apa yang membuat senyummu begitu sendu. Ternyata begitu beratnya beban di pundakmu. Sebagai anak pertama, kau harus menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahmu dipanggil olehnya. Kini kau telah tahu tentang keluargaku. Aku tak mungkin lepas tangan membiarkan ibu berjuang sendirian menghidupi adik-adikku yang berjumlah 5 orang, katamu dalam perjalanan ketika mengantarku pulang. Itukah yang membebanimu selama ini? Sok tahu kamu, aku tidak merasa terbebani dengan semua itu. Hanya saja kau mengantuk ucapanmu dan kembali menatapku dengan mata sayumu. Hanya saja apa? Kadang aku jenuh terus-terusan bekerja nyaris tanpa jeda. Aku mendamba wanita yang bisa mengerti diriku dan juga posisiku dalam keluarga yang membesarkan aku. Itu sangat tidak mudah ucapku, tapi hanya dalam hati. Sebab sepertinya dia menginginkan wanita yang dia damba bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Itu kesan yang kutangkap. Seminggu bahkan sebulan berlalu, aku mencoba bertahan untuk tidak menemuimu meski rindu kadang menggodaku. Aku tak takut jatuh cinta padamu karena aku sudah tahu ujungnya. Namun senyummu yang sendu selalu melekat di mataku. Pada akhirnya aku menyerah pada takdir, pada kekuatan cinta yang sulit untuk kulawan. Biarlah semua mengalir apa adanya. Seandainya pun kita harus bersama, setidaknya kita bisa menyatukan dua kekuatan. Kita bisa saling bahu-membahu mengatasi segala kesulitan. Bangun Jiwa, 8 Maret 2023. Persahabatan, karya Ardini Pangastuti. Dalam mimpi pun aku tak pernah membayangkan bisa menjalin persahabatan yang akrab dengannya. Aku berkata demikian karena status sosial kami memang jauh berbeda. Dia seorang pejabat sementara aku hanya seorang pengangguran terselubung, meski sebutanku sebenarnya cukup keren. Seniman. Dalam hati aku selalu tertawa bila orang menyebutku seniman. Pada kenyataannya aku bukanlah apa-apa. Aku
hanya membaca dan membawakan karya orang lain di panggung-panggung pertunjukan. Pantaskah untuk disebut seniman? Terserah kata orang. Namun saat ini aku sedang bahagia bisa berjalan bersama dan berbagi cerita dengan sahabatku itu. Dia seorang perempuan berhati baja ketika di kantor tempatnya bekerja, tetapi di luar dia adalah perempuan sederhana yang lembut. Sinar matahari cukup memanggang siang itu, tetapi tidak menyurutkan langkah kami untuk terus melangkah memutari Telaga Sarangan, menikmati indah pemandangan di sekitarnya. Lelah berjalan, kami berhenti dan duduk bersisian di bangku yang banyak dipasang di pinggir telaga. Memandangi air telaga yang teriak karena hempasan perahu motor yang dinaiki oleh para wisatawan termasuk anak buah sahabatku ini. Ya, sebenarnya kedatangan kami ke tempat ini dalam rangka mancakrida atau outbound yang diadakan oleh instansinya. Aku diundang sebagai seniman, mungkin karena aku sering berkegiatan di sana. Hidup ini akan terasa indah apabila hati kita bisa menikmati keindahan yang ada di sekitar kita, katanya sambil menatap kabut yang bergerak perlahan menyelimuti puncak Gunung Lawu. Aku membenarkan ucapannya. Mataku menyapu ke segala arah, menikmati keindahan yang disuguhkan oleh alam, merasai kemurahan Tuhan, bersyukur bila berada di tempat ini karena kebaikan sahabat ini. Telaga Sarangan, 5 Maret 2023. Pertautan karya Ardini Pangastuti. Menatap langit senja yang memerah di atas pantai Kuaru, anganku jadi jauh mengembara ke masa lalu. Di tempat ini dulu kita pertama kali bertemu pada sebuah siang yang basah sehabis hujan salah mongso. Aku sedang asik menikmati indah pelangi yang hiasi langit di atas pantai ketika kau tiba-tiba datang menghampiri. Permisi, boleh ikut duduk di sini, Mbak, katamu sopan. Aku hanya menoleh sekilas, mengangguk dan tersenyum sambil menggeser pantatku. Pelangi itu memang indah, tapi ia hanya sementara, katamu setelah beberapa lama kita hanya saling membisu. Hai, apa yang ada di benakmu? Sejak tadi kamu diam saja. Kau mengusik lamunanku dengan melambai-lambaikan tanganmu di depan wajahku. Kau, benarkah? Iya, aku sedang teringat perjumpaan kita dan memikirkan tentang pertautan kita yang aneh. Aneh bagaimana? Semua seperti terjadi secara kebetulan. Kau baru saja putus dengan pacarmu dan aku baru saja dikhianati oleh kekasihku. Lalu kita bertemu di sini di pantai ini. Ternyata kita sama-sama cocok. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mungkin Tuhan mengaturnya demikian. Kamu tercipta hanya untukku dan aku tercipta hanya untukmu. Ih, sok romantis. Akui saja, aku memang pria yang romantis. Ucapmu semakin nekat. Aku tidak menanggapi. Pertautan kita adalah berkah. Kita bisa saling mengisi, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jarang ada pasutri yang seperti kita. Makanya kamu harus lebih banyak bersyukur, berterima kasih pada sang pemilik kehidupan yang telah menganugerahi kita dengan cinta. Katamu dengan wajah serius tapi tulus. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Namun kalau aku renung-renungkan, ucapanmu memang ada benarnya. Bangun Jiwa, 10 Maret 2023.